Iya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bona. Apa kabar? Malam Om Niki. Kabar Jakarta baik. hujan besar. Sama nih. Semarang aman? Ini Semarang juga lagi Hah? hujan. Nggak hujan? Lagi hujan ini. Oh, Iya. Jakarta hujan besar. Jadi suaranya mungkin sedikit terganggu, kita saingan sama suara hujan nih kalau gitu. Oke Iya ya. nih. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berkumpul di malam hari ini. Walaupun hujan, tapi api unggun tetap harus nyala, katanya gitu. Jadi kita akan mulai aja. Ada Bona di sini, tapi saya rasa biar Bona saja yang memperkenalkan diri. Sedikit aja, Bon. Jangan banyak-banyak, karena yang banyak nanti waktu kita bahas, kita cerita-cerita. Tapi sedikit saja, silakan Bona mau memperkenalkan diri ke teman-teman dulu. Oke teman-teman, saya Bona, asalnya dari Semarang. Kebetulan punya hobi yang sama dengan Om Niki, hobi lari. Dan juga udah mulai investasi di pasar modal, khususnya saham. Dan kebetulan dapat anugerah dari Tuhan, saya ini sebagai bipolar disorder survivor. Itu Cukup. cukup. Bon, volumenya bisa digedein nggak? Oh Kayaknya iya. saya nggak terlalu digedein, boleh? Maklum Bon, umur Bon. Udah ini, udah cukup jelas belum? Udah pol, Iya, udah pol. udah pol ya. Iya. Oke. Saya harus konsentrasi kalau gitu. Oke teman-teman, Bon, kalau kita lihat dari status ya, kalau kita lihat dari status di IG, Bona itu adalah seorang artisan baker. Nanti dijelasin ya, artisan baker itu apa? Farmasis yang pasti, farmasis itu apoteker ya, kira-kira kayak gitu ya. Iya. Oke, Iya. kemudian apa namanya, stok Entusias. running polygons dan bipolar survival. Tapi Bon, rasanya ada satu status yang nggak dimasukin di situ. Apa itu? Status sebagai seorang penyanyi. Singer. Penyanyinya tuh nggak dimasukin. Padahal kalau diperhatikan, sebagian daripada postingan Bona itu adalah isinya nyanyi. Dan yang luar biasa, pentatonik yang 5 orang diborong sama Bona sendiri. Ya itu hobi Om. Boleh cerita karir nyanyinya seperti apa, Bon? Ini mulai dari yang tadi dulu ya, artisan baker tadi itu ya Om. Dari nyanyi dulu, kita belum bicara artisan baker ini. Oh. Yang status yang nggak dimasukin itu loh. Singer. Sebenarnya nyanyi itu tuh udah mulai dari SMP. Jadi dulu sempat ikut lomba nembang mocopat itu. Terus dari sana dimasukkan sama guru seni saya di paduan suara di sekolah. Jadi ngisi misa-misa di gereja, masih lanjut terus ngisi misa gitu sampai kuliah. Nah, di kuliah itu dapat wadahnya, jadi saya gabung di paduan suara mahasiswa Cantus Firmus di kampus saya itu, sempat ikut lomba, sempat ikut konser juga, sempat jadi kerja sampingan waktu kuliah karena ada job wedding singer gitu Om. Sempat ikut Indonesia Idol juga? Atau Asia Bagus ya kalau nggak salah namanya. Enggak sempet ya. Kayak langsung dieliminasi mungkin dari awal. Oke. Kalau gitu ini kebetulan nih, ada Nona Manandang yang minta Kak Bona nyanyi. Teman-teman, Bona nama panggungnya Bona Kelana. Boleh Bon nyanyi, jangan panjang-panjang, satu dua bait atau setengah lagu juga boleh. Kayaknya teman-teman pengen dengar juga langsung, ini live nih. Teman-teman bisa mendengar langsung. Bona akan nyanyi sedikit. Kalau kelamaan nanti saya takut pada tertarik untuk minta sampai full. Ini refnya aja ya Om, ada lagu favorit saya.
Judulnya boleh Bon? Di sekitar kita. Di sekitar kita, lagunya siapa tuh? Itu lagunya Tia Afi, itu lagu lama. Oke. Boleh Bon, silakan. 1000 langkah kaki kecilku berlari lurus ke arah dekapanganku, seakan tak sabar ku menunggu seuntai mimpi indah hadir di hidupku. Senyummu menguatkan setiap langkahku. Ya Om, cukup Om. Kalau penontonnya pada teriak more and more, boleh nggak? Pada teriak more. Satu lagi boleh? Saya tertarik dengan yang pentatonik. Pentatonik. Bona nyanyikan lagunya Pentatonik, betul ya namanya Pentatonik ya? Iya. Grup yang akapela seperti itu. Iya. Oke. Boleh satu lagu akapelanya Pentatonik? Sama, jangan penuh juga. Beberapa iya. itu. I heard the word, the secret chord, that every bit please the Lord. But you don't really care for music through ya. Dalam. Cukup. Oke. Luar biasa. Bona, thank you. Saya rasa. Jadi masih aktif nyanyi? Wedding singer itu masih. Jadi karena pandemi ini ya. Jadi beberapa lebih ke pelayanan di gereja harus batal karena gereja kan udah lagi nggak ada ibadah. Sebelum pandemi masih aktif nyanyi ya? Masih aktif. Jadi wedding singer gitu. Ya tapi lebih banyak ke pelayanan sih, misi bisa. Jadi bisnisnya sebenarnya bukan sebagai wedding singer, bukan sebagai singer, itu lebih pelayanan aja, hobi nyanyinya aja. Gitu ya. Oke, kalau kita bicara bisnis kan di sana disebut wirausahawan ya. Bisnis berarti kita bicara konteksnya kelihatannya artisan baker itu, betul ya? Iya. Itu bisnisnya, Bon? Iya. Oke, boleh dijelaskan artisan baker itu hubungannya ada hubungan dengan seorang artis yang menjadi tukang roti atau gimana? Enggak sih Om, jadi itu lebih tepatnya itu produk kue yang saya bikin itu tuh lebih handmade. Jadi itu enggak cuma bisa produksi skala kecil karena pakai tangan manusia sendiri, nggak pakai mesin, dan itu fresh tiap hari gitu produknya itu. Jadi jadi hanya produksi satu hari itu untuk dijual hari itu juga. Oke, harus habis. Iya, harus habis. Kalau nggak habis ya harus habis. Kalau berarti artisan baker itu artinya katakan apa? Handmade, homemade seperti itu ya? Iya. Bukan produksi massal seperti itu? Iya. Oke, yang tadi harus habis dalam satu hari. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Oke, kalau nggak habis biasanya gimana, Bon? Kalau nggak habis biasanya ini sih, jadi dikasih ke tetangga atau dikasih ke ini kayak kalau saya di pinggir jalan malam-malam ada pemulung dikasih gitu. Karena besok itu udah nggak bisa dijual itu kuenya. Oke. Oh, jadi harus dihabiskan hari itu, kalau nggak dikasih ke tetangga atau yang gitu ya? Kalau nggak ya jadi makan ayam. Oh, makanan ayam kalau nggak. Oke, kalau teman-teman ada yang mau pesen dari Jakarta atau dari kota lain bisa. Teman-teman, Bona domisilinya di Semarang. Roti-roti itu disuplainya ke toko roti atau gimana? Atau ada punya merek sendiri juga? Ke toko snack di Semarang. Sementara ini masih bisanya masih di sekitar Semarang karena karena itu
itu kan pai susu sama pai buahnya itu kan cuma bertahan 1 hari, dan karena saya nggak pakai bahan pengawet dan pakai semua bahan-bahan organik itu, terus masih belum pede kalau misalnya dikirim keluar yang butuh waktu mungkin minimal 2 hari gitu. Oke. Jadi sementara hanya untuk daerah Semarang ya. Di Semarang aja. Oke. Iya. Kalau teman-teman kalau ke Semarang ada yang mau mampir, boleh dikasih tahu alamatnya di mana, Pak? Siapa tahu ada yang mau mampir. Pai susu ya, andalannya itu pai susu. Iya, ada pai susu, pai buah gitu. Bisa ke Jalan Cikuray Barat. Ke Jalan Cikuray Barat. Apa RT 9 RW 3. Nanti tempat produksinya di situ. Nama tokonya ada. Laksita Pastry. Apa? Lasinta. Laksita Pastry. Laksita Pastry. Oh, oke. Teman-teman dengar ya, saya maafkan kayaknya suara hujannya luar biasa hari ini, jadi saya agak terganggu. Oke, Bon, dari roti kita bicara ke tadi, apoteker ya, farmasis ya. Berarti itu adalah background pendidikannya Bona. Iya. Oke. Tapi sejauh ini jadi nggak kepake. Ilmu farmasis itu nggak kepake? Iya, sejauh ini nggak kepake, belum kepake lagi. Belum kepake lagi nih sejauh ini. Belum kepake lagi. Tapi sempat jadi apoteker? Iya, sempat. Berapa tahun, Bon? Wah, nggak hitungan tahun itu. Waktu itu mungkin nggak sampai 1 semester malahan. Jadi apoteker. Jadi setelah lulus kuliah apoteker itu, saya kerja di apotek. Kerja di apotek, terus merasa realistis dengan kondisi saya yang kayaknya nggak suitable untuk bekerja di apotek, jadi saya resign. Kondisi jadi waktu itu masih belum bisa mengontrol kondisi bipolar disorder. Bipolarnya itu, jadi waktu itu masih sangat-sangat sulit untuk saya kontrol gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Mungkin waktu itu juga agak ditentang juga sama orang tua. Karena ya, tapi saya pikir saya nggak suitable untuk bekerja di situ. Lalu waktu itu habis resign pernah nyoba ngelamar lagi, tapi itu di industri farmasi, bukan di apotek. Nah, waktu melamar pekerjaan lagi itu ada kendala waktu di interview. Kendalanya dalam hal apa? Jadi waktu pertama di apotek itu kan saya interview, tapi waktu ditanya menceritakan apakah ada kendala yang mungkin nanti berpengaruh, saya nggak cerita apa-apa, termasuk cerita soal bipolar disorder. Tapi setelah saya coba melamar ke industri farmasi itu, saya jujur kalau saya itu bipolar survivor yang masih juga dapat pengobatan, farmakoterapi, juga psikoterapi. Saya pikir itu nggak akan jadi excuses di saya, tapi malah itu jadi kendala di usernya waktu itu. Waktu itu secara gamblang langsung bilang kalau itu nggak pernah saya lupa, karena waktu itu beliau bilang kalau misalnya di sini aja yang ngelamar ada ratusan orang, ngapain saya memasukkan 1 orang gila. Itu masih waktu itu, saat itu masih ada kayak perasaan sakit hati, langsung saya keluar. Ya karena kepepet merasa butuh pekerjaan, cobalah mulai jualan kue. Nah, kue pai itu sebenarnya udah dirintis sama teman-teman saya bareng-bareng waktu kuliah di Jogja. Oke. Jadi sekarang akhirnya udah fokus di bakery itu ya, di kue tadi ya. Iya. Itu bisnis satu-satunya sementara ini. Iya, satu-satunya. Oke. Terus itu cerita mengenai farmasis tadi.
Terus saya mau lanjut ke stok apa? Entusias. Stok entusias gitu ya. Ya. Bicara stok entusias seolah-olah adalah seorang investor. Berarti Bona sudah jadi investor saat ini? Sudah. Ya. Sudah berapa tahun, Bon? Baru 2 tahun. Oh, udah 2 tahun dong, lumayan. 2008 mulainya. 2018. Iya. Oke. Juli 2018. Gitu. Ada cerita mengenai investor ini, jangan-jangan sebagian daripada yang dengerin juga investor juga nih. Ada tips-tips yang mau diceritakan atau ada story dari perinvestorannya Bona, walaupun baru 2 tahun? Jadi kalau mulai masuk di pasar modal saham itu dari Juli 2018 Om. Tapi sebetulnya itu saya udah mulai nyoba-nyoba setelah punya penghasilan itu di tahun 2016. Saya sempat nyoba reksadana, belajar di reksadana, sempat juga peer-to-peer lending. Karena saya tuh pengen terjun langsung dulu, gimana sih sistemnya mereka itu. Makanya saya buka akun peer-to-peer lending juga di salah satu financial teknologi itu, penyedia layanan peer-to-peer lending. Lalu sampai pada akhirnya saya tertarik di saham itu karena ada teman kuliah saya dulu yang sudah masuk duluan. Oke. Nah, saya tanya-tanya, lalu akhirnya mulai saya sempat belajar juga selama mungkin lama itu, hampir 1 tahun saya belajar baca, kan masih ada ketakutan ya, stigma di pasar modal di saham kan, stigma itu maksudnya capnya kan berisiko banget gitu. Nah itu saya baca terus, belajar, akhirnya memantapkan niat ikut sekolah pasar modalnya Bursa IDX. Oh, sempat ikut sekolah pasar modalnya IDX di Semarang. Okay. Iya. Habis itu ngerasa saya nyaman gitu, saya enjoy di saham karena saya tuh suka ngulik ya, suka belajar hal baru, dan ini itu tuh kayak hal yang nggak berhenti buat dipelajari gitu loh. Akhirnya ya bertahan sampai sekarang, dan ya di saham ini sih investasinya sekarang ini, nabung saham lebih tepatnya. Bon, saham itu pastinya naik turun, indeks itu naik turun, saham juga naik turun seperti itu. Itu sangat kental dengan masalah psikologinya investor, seorang investor. Apalagi kalau market kemarin-kemarin awal-awal tahun kan turunnya sampai di bawah 4.000 indeks seperti itu. Sejauh apa itu mengganggu kamu, Bon? Udah nggak mengganggu sama sekali sebenarnya kalau sekarang ya. Tapi kalau awal-awal dulu tuh sempat ngerasa 2018 akhir kan sempat ada goyah kan bursa itu 2018 akhir. Waduh, kok pertama kali saya minus itu portfolio saya. Itu tuh rasanya kayak deg-degan gitu, tapi lambat laun saya memantapkan loh. Ini kan saya kan jangka panjang. Mungkin mental itu kebentuk apa secara seiring berjalannya waktu gitu ya. Terus akhirnya melihat kalau misalnya sesuatu terjadi crash ataupun bursa lagi down, harga-harga saham lagi turun, malah justru itu jadi kesempatan mungkin buat kita serok. Serok ya. Jadi udah nggak terlalu dirisaukan gitu sih Om. Oke. Karena konteksnya lebih ke jangka panjang seperti itu ya. Jangka panjang, iya. Oke. Saya tadi mau coba mengkaitkan. Oke, sekarang Bon dan teman-teman, saya mulai mau masuk ke wilayah yang mungkin awalnya buat saya sensitif. Makanya saya berulang-ulang beberapa kali berhubungan dengan Bona masalah bipolar disorder seperti itu. Tapi teman-teman dan Bona, saya rasa di satu sisi akhirnya kok saya melihat bahwa bipolar disorder dengan orang dengan rentang
perasaan yang sedemikian luas, sedemikian lebar, dan sedemikian dalam. Ya, teman-teman boleh coba googling tokoh-tokoh dunia yang bipolar disorder. Dari A sampai Z, dan kita temukan begitu banyak nama-nama yang akrab, nama-nama yang begitu kita baca, Beethoven lah, Van Gogh lah, kemudian apa, Ernest Hemingway, sampai ke yang baru-baru, saya rasa, saya nggak tahu, Einstein, ataupun Steve Jobs, ataupun Mel Gibson, dan lain-lain. Begitu banyak nama-nama yang ternyata mereka menurut hasil googling saya itu adalah bipolar disorder, seperti itu. Tapi bagaimanapun akhirnya seorang Bona mungkin malah lebih pintar untuk menjelaskan kepada kita mengenai bipolar disorder. Bon, boleh cerita ke kita sebenarnya seperti apa sih bipolar disorder? Jadi sejauh yang saya tahu ya, bipolar disorder itu suatu kondisi gangguan mental di mana dia lebih mempengaruhi suasana hati penderitanya. Kalau misalnya orang normal, fase sedih, mungkin fase sedih kehilangan seseorang ataupun fase sedihnya itu kan masih kayak di ambang wajar. Jadi setelah sedih mungkin besoknya dia sudah bisa up lagi, misalnya udah bisa ke fase yang biasa lagi kayak sehari-hari. Tapi di kondisi bipolar disorder ini itu ada kondisi di mana neurotransmitter di otak itu mengalami ketidakseimbangan. Jadi itu kondisi secara fisiologis yang nggak bisa diubah. Makanya realistis kalau bipolar disorder nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Dikontrol. Iya. Nah, bipolar disorder ada beberapa tipe. Ada bipolar disorder tipe 1 dan bipolar disorder tipe 2. Itu yang membedakan di fase manik, di fase maniknya kan di bipolar itu kan ada 2 kutub nih yang terjadi gangguan suasana hatinya itu, depresif sama manik atau mania. Nah, kalau waktu depresif itu dia bisa merasakan sedih yang berlebihan, dia bisa merasakan hal-hal yang membuat dia merasa bersalah, merasa menjadi manusia yang nggak berguna, dan bisa loss energy. Jadi energi dia itu tuh bisa hilang, tapi dia kadang nggak tahu kenapa kok bisa begitu kondisinya. Makanya kebanyakan saat depresif itu bisa berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Dan itu cuma bisa di kamar aja gitu. Dia misalnya yang tadinya suka lari nih, tiba-tiba tuh nggak suka lari. Itu sangat berpengaruh ke produktivitasnya dia juga, otomatis di pekerjaannya dia. Itu mengapa banyak teman-teman penyintas bipolar yang saya kenal, ada satu grup itu kebanyakan memilih pekerjaan yang self-employed istilahnya, yang bisa bekerja sendirian dan tidak terpengaruh oleh orang lain, misalnya tidak bergantung sama orang lain seperti itu. Nah, lalu fase yang satunya itu fase manik atau mania. Di sini tuh fase yang up-nya istilahnya. Jadi ketika fase mania itu bipolar survivor itu bisa merasakan kegembiraan, tapi nggak sampai bisa dibayangkan, bukan yang ketawa-ketawa, bukan ya, tapi kayak merasakan euforia di dalam dirinya, bisa muncul imajinasi yang berlebihan, lalu bisa rasanya tuh kayak bisa menggenggam dunia gitu loh. Terus bisa nggak butuh tidur sama sekali, tapi dia nggak merasa capek. Jadi tuh energinya tuh kayak nggak terbatas gitu loh waktu dia manic. Bon, saya potong dulu. Apakah itu yang menyebabkan akhirnya yang tadi nama-nama yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh dunia yang bisa menghasilkan begitu banyak karya, masterpiece atau apapun,
entah dia di kondisi manik tadi ataupun dia di kondisi sedang depresif. Dan tadi kalau kita bicara saking dalamnya perasaan dia atau saking luasnya perasaan dia, apa orang istilahnya apa, semesta, dan akhirnya dia bisa menghasilkan karya-karya yang bahkan buat kita orang-orang awam mungkin nganggap, kok bisa ya dia menghasilkan karya seperti itu. Ada hubungan dengan itu nggak, Bon? Ada Om sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh beberapa public figure ya, atau beberapa orang-orang yang memang sudah punya karya yang bagus banget gitu. Saya pernah baca satu buku biografinya Vincent van Gogh, pelukis terkenal itu, ya, yang terkenal karena memotong telinganya, daun telinganya itu. Dia itu menciptakan, saya baca kisahnya dia dari sejak dia kecil sampai dia meninggal. Beberapa kali saya menangkap gitu ya, dia menciptakan karya-karya misalnya yang paling terkenal Starry Night gitu. Saat dia nggak bisa tidur, saat dia merasakan nggak bisa mengontrol energinya dia itu. Makanya sempat ada momen di mana satu hari itu dia bisa melukis sampai ratusan lukisan karena saking di kepalanya itu penuh semua imajinasi dan dia tuangkan dalam lukisan itu. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa saya ceritakan, contohnya Vincent van Gogh itu ya, yang hari kelahirannya dia dijadikan sebagai hari bipolar dunia. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 30 Maret. 30 Maret. Jadi 30 Maret itu adalah hari bipolar disorder sedunia. Iya. Itu tanggal lahirnya Van Gogh. Iya. Oke. Jadi kalau tadi mendengar cerita, membaca dan lain-lain, saya berpikir kok seolah-olah sisi positifnya ada hasil karya luar biasa, masterpiece yang bisa dihasilkan, ya, diciptakan oleh orang-orang dengan bipolar disorder. Seolah-olah itu sisi positifnya, Bos. Tapi kalau sisi negatifnya, satu hal dulu, Bona merasa atau terdeteksi sebagai seorang bipolar disorder itu sejak kapan? Jadi saya merasa ada yang aneh dalam diri saya itu sejak pertengahan 2013. Pertengahan 2013. Iya. Oke, 7 tahun lalu. Waktu itu ada momen di mana saya di kos teman saya gitu Om. Saya bilang, saya mendengar banyak suara anak-anak kecil main. Anak-anak kecil kejar-kejaran gitu, suaranya itu tuh jelas sekali di telinga saya, padahal saat itu jam 11 malam. Dan teman saya bilang, saya nggak dengar apa-apa Mas gitu. Waktu itu salah satu momen di mana kayak wake up call gitu, wah ada yang aneh di dalam diri saya, karena sebelumnya tuh karena saya udah terbiasa insomnia, nggak tidur, bahkan mungkin cuma butuh tidur 2 jam. Padahal itu adalah salah satu gejalanya sebenarnya. Iya, sebenarnya salah satu gejala, tapi saya nggak tahu itu gejalanya. Gitu. Ya itu, terus setelah momen itu saya sempat mengalami ini kayak tiba-tiba nangis, tapi nggak tahu nangis karena apa. Nah, kebetulan saya waktu itu ada teman, dia cukup dekat, cukup sabar mendengar cerita saya, lalu dia berkata, nggak coba ke psikiater Bon atau psikolog gitu. Dia bilang hati-hati gitu, terus akhirnya saya coba, saya datang ke psikiater di Rumah Sakit Sarjito waktu itu. Waktu itu ada yang menerima saya, Dokter Wikan namanya, Dokter Wikan. Di situ dia bilang, dia kaget gitu, karena kondisi saya saat datang itu udah, istilahnya kata dia itu porak-poranda. Waktu itu dia bilang. Bukan tampilannya kan porak-poranda kan? Mungkin tampilannya juga. Tampilannya juga. Mungkin tampilannya juga, karena waktu itu benar-benar saya nggak merawat diri saya gitu loh. Kayak
saya benar-benar rasanya stres gitu loh. Nah terus, dan dia kaget karena saya datang sendirian ke dokter Wikan untuk periksa gitu. Terus saat itu saya dikasih obat penenang, lalu disuruh minggu depannya membawa orang tua saya untuk bertemu dokter Wikan. Nah setelah beberapa kali konsultasi dapat diagnosa depresi mayor, depresi berat. Waktu itu belum dapat diagnosa bipolar disorder. Karena saat itu fasenya saya yang ceritakan semua tuh fase-fase kayak hal-hal depresif yang saya ceritakan ke psikiater, hal-hal depresif yang saya alami saat itu. Gitu. Oke, Bon, tapi kalau kita bicara tadi ya, pada saat pertengahan 2013 mendengar suara anak-anak itu seolah-olah adalah awalnya kan. Itu seolah-olah triggernya. Tapi bipolar disorder sendiri sebenarnya adalah keturunan atau ada masa lalu atau trauma apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya, Pak? Ini sejauh yang saya tahu ya, mungkin nanti yang profesor yang bisa lebih menjelaskan. Sebenarnya ada aspek yang lebih besar yang mempengaruhi kenapa orang bisa kena bipolar disorder. Salah satunya aspek biopsikososialnya yang terganggu. Jadi bio itu yang tadi saya ceritakan, yang neurotransmitter, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Lalu psiko itu lebih ke ya jiwanya dia, bagaimana mental dia terbentuk dari kecil. Lalu sosial itu lebih ke bagaimana kehidupan sosial dia, kehidupan bermasyarakat dia. Nah, itu nggak bisa langsung kayak muncul tiba-tiba, ujuk-ujuk. Oke, saya pertama kali mengetahui Bona itu bipolar disorder ketika saya menonton IG live, bukan IG live, mungkin IG TV-nya. Bona, ini kaitannya dengan lari, running polygons kayak tadi gitu ya. Saya masih ingat saya nonton itu di dalam mobil pada saat itu, di tempat parkir saya nonton itu. Pada saat Bona posting menyelesaikan full marathon Pokari Bandung ya berarti ya, Pokari Sweat Bandung. Oke, itu maraton pertama. Atau Bon boleh cerita sampai akhirnya mulai berlari dan akhirnya punya tekad mau menyelesaikan satu maraton seperti itu? Jadi di tahun 2016 itu Om, saya masih dapat farmakoterapi. Jadi saya masih minum obat-obatan dari psikiater saya. Nah, karena untuk terapi bipolar disorder itu kan ada farmakoterapi juga psikoterapi. Dua ini yang saling berkaitan lah, saling mensupport satu sama lain. Yang farmakoterapi saya dapat obat untuk mood stabilizer saya, yang satunya psikoterapi saya cuma ngobrol-ngobrol aja sama psikiater, sama psikolog klinis, apa yang saya rasakan, dievaluasi, gimana caranya biar bisa hidup lebih normal lagi, nah kayak gitu. Terus saya nggak mau minum obat lagi. Waktu itu saya bilang, padahal kalau orang bipolar itu ya harus minum obat seumur hidup. Karena waktu saya pikir, saya merasa saya masih muda, tapi kenapa saya udah dapat beban untuk minum obat seumur hidup gitu. Nah, terus itu sempat ada pertentangan juga antara keluarga sama psikiater saya, tapi terus dibuatlah jendela terapi yang sedikit demi sedikit dosisnya mulai disesuaikan. Kan dalam pengobatan yang menyasar di otak itu kan nggak bisa langsung di stop langsung gitu. Jadi misalnya kamu merasa udah enakan, udah mulai stabil, nggak bisa langsung stop minum obat. Itu nanti akan efeknya lebih bahaya. Tapi harus diatur dulu dosisnya. Oh, kalau misalnya sebelumnya 100, diatur jadi 80, lalu mungkin nanti diturun lagi jadi 50, sampai akhirnya benar-benar nggak minum obat. Itu, nah, sampai mulai nggak minum obat, saya udah nggak minum obat
obat, tapi saya mengganti dengan berbagai psikoterapi yang bisa saya lakukan. Salah satunya ini ya, waktu itu pengobatan bipolar disorder itu sangat mempengaruhi di berat badan, dan itu dialami semua bipolar survivor karena pasti berat badannya naik. Saat itu tiga bulan pertama saya dapat obat 2014 itu, saya mulai dapat pengobatan bipolar, nggak lagi cuma depresi. Berat badan saya bisa naik 25 kg dalam waktu 3 bulan. Montok dong. Saya sampai kaget ketika teman-teman saya itu tuh mulai jadiin saya bahan candaan gitu loh, noyer-noyer perut saya yang buncit waktu itu gitu. Saya mulai kaget, saya ngaca gitu, loh kok bisa sebesar ini gitu loh. Memang waktu itu psikiater udah bilang kalau obat-obatnya ini bisa bikin berat badan Bona naik, tapi saya nggak membayangkan sampai bisa secepat ini naiknya gitu. Nah itu terus berjuang keras, pengen setelah putus obat itu juga mulai berjuang keras untuk mulai rutin olahraga. Dan waktu itu milih lari. Mulai lari itu akhir 2016, Desember 2016 itu mulai lari. Mulai dari 100 meter pertama, tapi terus muntah karena nggak biasa, langsung muntah waktu itu. Terus mulai lagi ngitari satu putaran di GOR yang 400 meter, mulai bertahap sampai mulai berani ikut. Waktu itu ada lomba fun run 5 km, saya ikut. Akhirnya saya mendapatkan kebahagiaan yang nggak bisa saya jelaskan gitu loh. Karena setelah lari itu rasanya kayak fresh saja, kayak bahagia, dan itu bikin pola tidur saya berubah jadi lebih baik. Udah jarang banget insomnia, udah merasakan hidup yang jauh lebih baik lah setelah bisa rutin olahraga itu. Sampai akhirnya di 2017 karena udah bisa konsisten itu, 2017 saya mulai half marathon pertama saya. Waktu itu di Bali, saya milih event race di Bali. Terus tahun depannya saya mulai mencoba full marathon di Borobudur. Nah, tapi itu saya gagal. Saya kena cut off point di KM 35, Om. Kena ciduk lah istilahnya ya. Nah, perasaannya gimana waktu itu, Pak? Aduh, langsung nangis. Karena itu mungkin pencapaian yang sangat berharga buat saya ya, tapi untungnya saya bisa langsung move on ketika gagal itu. Rasanya tuh, tapi sempat saya hiatus dari lari 2 bulan aja sih, tapi waktu itu karena merasa ya gagal gitu, kayak perjuangan apa aku nggak bisa ya gitulah. Terus tapi akhirnya mulai bangkit, mulai kejar target itu lagi, hingga akhirnya ikut Bandung Marathon itu. Bandung Marathon tahun 2019 ya. Iya. Ya, Bandung Marathon itu. Bon, boleh cerita, Bandung Marathon itu adalah maraton pertama yang Bona selesaikan. Ada kendala selama 42 kilo itu? Jadi awal-awal saya butuh waktu sampai saya yakin bener gak nih mau ikut lagi maraton gitu. Saya tanya-tanya ke psikiater saya malahan waktu itu. Dok, saya mau ikut ini nih, waktu itu via telepon. Psikiater saya cuma bilang ya Mas Bona harus yakin, karena kalau dari diri Mas Bona nggak yakin ya mungkin itu nggak bisa tercapai. Karena psikiater saya waktu itu bilang saya nggak tahu lari itu gimana, maraton itu apa, tapi yang saya tahu kalau Mas Bona bisa mengkontrol diri Mas Bona bisa stabil, mungkin ikuti latihan-latihan itu, ya saya yakin Mas Bona bisa. Itu pegangan saya waktu itu, ucapan psikiater saya gitu. Tapi kan saya terus mencari tahu, ada nggak sih bipolar survivor itu yang bisa full marathon? Karena saya jujur, saya takut mengalami
halusinasi yang bikin saya nggak tahu, ya mungkin nanti nggak tahu saya akan gimana. Ketakutan yang pernah saya alami itu yang bikin saya ragu gitu. Tapi akhirnya saya dapat itu Om, cerita tapi dari blog dari warga Amerika Serikat waktu itu. Saya ingat betul namanya Mr. Paul, dia dari Minnesota. Terus dia ikut maraton dan dia bipolar survivor. Sampai akhirnya dia bisa Boston Qualified. Yang kita tahu Boston Qualified itu kan susah banget ya Om ya. Susah banget. Dia bisa ternyata. Akhirnya ya saya mantap coba ikut daftar itu, mulai latihan ya. Latihan pasti ada ups and downs-nya waktu itu. Karena walaupun kondisinya waktu itu misalnya dapat pengobatan sekalipun, tetap akan bisa relapse sewaktu-waktu, bisa kambuh sewaktu-waktu kondisi saya. Yang benar, ada momen di mana saya relapse, saya nggak bisa memaksakan untuk latihan sampai 2 minggu. Untungnya tapi nggak masa-masa peak training, masa-masa yang long run yang jauh-jauh awal-awal untungnya. Akhirnya waktu hari H itu sudah pede lah untuk buat larinya waktu itu, full maraton. Nah, pas lari di sana itu, apa yang terjadi selama 42 kilo? Berapa jam waktu itu selesai? 7 jam. 7 jam, oke. Masih di bawah COT kan? Masih. Oke. Ada cerita seru di atas 26 kilo? Di atas 21 kilo? Jadi KM 1 sampai KM 20-an masih oke. Saya masih bisa lari stabil, masih enjoy the moment lah istilahnya ya. Tapi mulai saya mendapatkan masalah itu di KM 30-an. KM 31 kalau nggak salah. Saya merasakan halusinasi auditori. Jadi itu banyak halusinasi suara. Jadi itu saya mendengar banyak banget yang bilang, Buna kamu gak akan bisa, Buna kamu gak bisa, Buna kamu orang yang lemah, Buna kamu gak berguna. Itu sangat mengganggu saya, bikin saya mulai drop. Lalu saya ketemu Alfamart, waktu itu ada minimarket Alfamart. Saya numpang ke toiletnya mereka di sana. Saya nangis di toilet. Waktu itu saya bergumul gitu. Karena suara itu tuh benar-benar keras sekali Om, dan itu mengganggu saya gitu. Saya waktu itu berusaha fokus membedakan mana yang real dan mana yang hanya di kepala saya gitu. Nah, saya berusaha berpikir jernih. Waktu itu berusaha pilihannya 2. Saya bilang ke diri saya, Bunda kamu mau lanjut apa kamu mau berhenti? Kalau kamu mau lanjut, kita masih punya waktu 1 jam. Ayo kita lakuin bareng-bareng. Tapi kalau kamu berhenti ya nggak apa-apa. Itu waktu itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk lanjut dengan suara-suara itu. Dengan suara yang mengganggu. Jadi sepanjang 10 kilo itu saya cuma bisa jalan. Benar-benar jalan. Dan titik paling hopeless itu ya saat sampai di KM 40. KM 40 saya cuma sisa waktu 20 menit Om. Sementara jalan saya, iya. Sementara waktu itu saya jalan butuh pace hampir 11 menit per kilo. Benar-benar udah kepayahan, udah nggak bisa, sepertinya nggak akan bisa lanjut gitu. Tapi di KM 41 ada kawan saya Alan, coach saya di Freeletics itu datang gitu. Langsung saya dikasih dorongan last push itu, saya dibantu, saya dibopong. Dibantu juga teman saya DC gitu. Itu momen yang nggak pernah saya bisa lupakan gitu. Mungkin tanpa bantuan mereka saya nggak dapat medalinya. Tapi waktu itu saya cuma berpikir di tengah jalan, di tengah menuju finish line, udah kamu nggak ngejar medalinya, kamu cuma ngejar garis finishnya itu, kamu ngejar pembuktian bahwa kamu bisa lari 42,195 km. Kalaupun saat itu kamu nggak dapat medalinya ya nggak apa-apa. Waktu itu saya berusaha berpikir itu dengan tetap suara-suara itu tuh menggema gitu di telinga saya Om. Sampai akhirnya saya bisa melewati garis finish itu. Jadi setelah saya lewat garis finish, itu yang recording datanya itu mati.
Setelah itu orang nggak boleh masuk lagi di finish line. Jadi udah masuk COT-nya gitu loh Om. Itu benar-benar mepet. Mungkin saya 2 orang terakhir yang bisa dapat medalinya itu. Karena itu menurut saya itu tuh, karena saya tahu hidup saya penuh melalui ketidakpastian ini, saya butuh pegangan dari pencapaian yang bisa saya lakukan gitu loh. Seenggaknya misalnya saya sewaktu-waktu, saya nggak tahu kapan saya relapse, saya nggak bisa tahu kapan saya kambuh, saya nggak bisa tahu kapan saya punya pikiran-pikiran bunuh diri. Yang bisa saya lakukan adalah saya harus punya mindset, harus punya pegangan pencapaian itu. Itu loh Bun, kamu tuh waktu itu bisa finish, bahkan di tengah kondisi kamu halusinasi gitu. Jadi itu bisa ya. Finisher maraton itu jadi tonggak juga untuk Bona seperti itu. Pembuktian itu bukan soal medalinya tadi setuju, tapi pembuktian bahwa ternyata bisa melalui itu. Dan itu jadi tonggak pegangan Bona untuk kedepannya. Walaupun tadi Bona katakan di awal, seorang bipolar disorder itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol seperti itu. Bona, waktu kita tinggal 2 menit. Ada yang Bona mau sampaikan? Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ya hidupi hidupmu, syukuri apapun yang Tuhan beri buat hidupmu. Karena saya merasa saya diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup, karena saya pernah waktu akhir 2014 itu saya melakukan percobaan bunuh diri, di mana saya sampai 2 minggu di opnam di rumah sakit. Di situ perawat saya bilang, Mas Bona harus bersyukur karena sisa berapa milimeter lagi itu kena nadi Mas Bona dan mungkin Mas Bona nggak ada di sini. Itu tipping point saya untuk bisa nggak boleh menyerah sama keadaan. Dan tipping point saya di mana saya paham bahwa oh ternyata Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan masih saya beri kesempatan hidup, saya harus berikan balik ke Tuhan dengan cara ya jadi manusia bermanfaat, misalnya dengan menceritakan ini, misalnya Om, bercerita soal bipolar disorder, bercerita soal hal-hal positif yang bisa saya bagi ke orang di sekitar saya. Ya, nggak cuma buat yang bipolar disorder, tapi buat kita semua juga pasti dapat banyak pelajaran pada malam hari ini. Bon, waktu kita terbatas, saya nggak mau putusnya tidak enak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bona. Saya rasa kalau kita sudah bisa bicara, Bona bisa declare mengenai bipolar disorder di medsosnya Bona, kita bisa cerita hari ini dan lain-lain. Saya percaya bahwa Bona sudah bisa mengontrol itu semua. Tinggal saya dan teman-teman menunggu masterpiece dari Bona. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bona. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti satu saat kita di Semarang atau di Jakarta. Sampai ketemu lagi. Oke Bona, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih Om. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Ini Jakarta hujan lebat, tapi kita mendapat banyak cerita bagus, cerita sangat bermanfaat dari Bona, seorang bipolar disorder. Sampai ketemu di Api Unggun berikutnya. Selamat malam.